Amin. Allahumma fadlana hikmatak wa insyur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wal bisna libasatak wa fiatak wa alimna min ladunka ilman nafi'an mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyara, perkataan yang nomor 15. An jumhuril ulama, dari pembesarnya ulama. Jumhur itu maksudnya muqdamul ulama, dari pembesarnya ulama. Kan jadi ulama itu ada yang besar, keilmuannya, kema'rifatannya, kealimannya, kan beda-beda. Ini dari pembesarnya dari ulama, seperti orang wali itu ada min kibril auliya, sebagai pembesarnya para walinya Allah. Jadi ada yang sedang, ada yang tidak. An jumhuril ulama, dari pembesarnya, ay muqdamul ulama, maksudnya dari banyak-banyaknya, lebih an jumhuril ulama, dari lebih banyaknya ulama. An jumhuril ulama, dari lebih banyaknya ulama, maksudnya ay muqdamul ulama, ay muqdamul ulama, dari pembesarnya ulama. Annal fikrata ala khamsati aujuhin, sungguhnya pikiran, yang namanya manusia itu punya pikiran. Kalau manusia itu normal, kalau dewasa mukallaf itu pasti punya pikiran. Di antaranya senang, di antaranya punya pikiran mau bersuami, mau bikin rumah, mau beli mobil, mau bikin pondok, mau ngaji. Oh ini dosa, oh ini pahala, itu dari pikiran. Lain kasusnya dengan orang tidak normal, yang gila, nggak punya pikiran dia, tapi dia punya hati. Kalau nggak punya hati tentunya mati. Umpama ada anak kecil, dia punya hati, tapi nggak punya pikiran. Seperti sapi, punya hati, tapi nggak punya pikiran. Pikiran tersebut hinggapnya di otak, di akal. Andai kata manusia itu nggak punya akal, maka tidak mungkin tercipta yang namanya pikiran. Makanya ada kitab itu namanya Al-Aqlu. Ada kitab itu besar kitabnya, saya punya satu itu Al-Aqlu. Nah, berfungsinya akal itu berfungsinya akal itu sehat, akal itu tidak sehat, akal itu mengapikan ini itu tergantung dari hati kita. Jadi ini ada hubungannya, hati juga ada hubungannya dengan otak. Kalau hatinya bersih, maka otaknya juga bersih. Kalau hatinya itu kotor, maka efeknya juga kepikiran jadi kotor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan ini jadi buah hasil daripada hati, pikiran. Bukan dari pikiran ke hati, bukan. Hati, umpama kalian mencintai seorang, itu dari hati, bukan dari pikiran. Cuma proses hasil dari buah hati, yaitu kepikiran, sehingga ingat, sehingga apalagi gelisah, sehingga benci, itu dari hati aslinya itu. Jadi hati menyalurkan dan pikiran menyalurkan dari lewat organ tubuh, lewat lisan, sehingga mengatakan, oh saya suka kamu, oh saya tidak suka sama itu. Tangan itu merupakan wakil daripada hati. Paham? Di semua organ tubuh kita yang dohir ini itu wakil daripada hati. Lisan itu penyampai daripada apa yang ada dalam hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau dalam hati seorang yaitu ada Allah, agamis orang tersebut, maka pembicaranya tentunya arahnya ke agama terus. Sebaliknya, kalau dalam hatinya itu ada dunia, ada maksiat terus, maka timbulnya organ tubuh, pandangan, lisan, kaki, tangan tentunya mengarah ke maksiat. Jadi makanya bersihkan hati kita, jaga hati kita. Kalau seseorang bisa menjaga hatinya, tentunya organ tubuh bisa juga dijaga. Tapi kalau hatinya tidak bisa dijaga, jangan harap organ tubuh bisa dijaga, alias bermimpi sebelum tidur. Artinya omong kosong bisa.
annal fikrata, sungguhnya fikiran, ala khamsati aujihin, yaitu ada 5 perkara, ada 5 jalan, ada 5 perkara. Qala, berkata Aliun, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan kepada Sayyidina Allah, semoga Allah. Qala, berkata Aliun, yaitu Sayyidina Ali, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan kepada wajahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu nggak pernah kok bisa karamallahu wajhah gelarnya, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak pernah. Oh, kalau dulu Halim Said lecer jeling itu, kata saya tenang kamu, tunggu ya, ada waktunya nanti bisa. Jadi Sayyidina Ali itu nggak pernah melihat kemaluannya sendiri, makanya gelarnya karamallahu wajhah. Dan juga Sayyidina Ali tidak pernah menyembah patung. Tidak pernah Sayyidina Ali itu menyembah patung. Allah. Apa kata Sayyidina Ali? La ibadata katafakkuri. La ibadata, tidak ada kata-kata ibadah katafakkuri, yaitu laksana mikir. Jadi mikir itu ibadah. La ibadata, tidak ada kata-kata ibadah, artinya tidak sempurna ibadahnya. Katafakkuri, yaitu laksana mikir-mikir. La ibadata, tidak apa ibadah katafakkuri pada akati mikir. Jadi mikir itu tanda kebesaran Allah, itu ibadah. Kita seumpama baca Fatihah di dalam sholat itu harus mikir-mikir. Kalau nggak mikir-mikir nggak tahu kita artinya. Hidup itu makanya perlu dipikir-pikir. Oh, ini saya harus melangkah begini. Oh, ini saringannya harus punya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Said, oh saya mau menikah dengan ini karena ini. Oh, ini positifnya, oh ini negatifnya, harus tahu. Makanya kalau pikiran sebagai presiden, rakyatnya itu nafsu hebat sampean. Tapi sebaliknya, kalau pikiran kalian sebagai rakyat, nafsunya sebagai presiden, celakalah kalian. Waqala ba'dul arifin, dan berkata sebagian orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah. Artinya orang wali. Orang wali itu dinamakan orang arif billah, orang yang kenal kepada Allah. Kalau orang itu bukan wali, tak bisa dikatakan, walaupun dia ulama, walaupun dia pintar baca kitab, tapi dia tidak kenal kepada Allah, berarti dia bukan gelar al-arif billah. Al-fikratu syurajul qalbi. Seperti kita kerja, kita harus mikir-mikir, uang ini dari mana, lalu mau kemana, kan harus mikir-mikir. Makanya gunakan pikiran sehat kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi saya mati, sebentar lagi gini, harus dari pikiran semua itu. Oh, sampai punya uang, lihat nih, oh, gara-gara kertas ini ya manusia sampai tidak sholat, sampai tidak ngaji, sampai itu kalau nggak dipikir-pikir nggak bisa, nah. Padahal cuma kertas itu. Oh, sampai punya rumah, cuma gara-gara rumah, kan rumah itu tehal cuma apa semen. Kalau nggak gitu sampai lupa sama Allah. Kalau pikiran kalian tidak difungsikan, bisa lupa kepada Allah kalian. Kalian punya kendaraan, kalau pikiran kalian berfungsi, kan cuma ban, apa kaca, lagi besi, kan cuma itu intinya. Kalau nggak mikir-mikir sampai jadi sombong, jadi lupa kepada Allah Subhanahu. Tapi di saat sampai udah difungsikan pikiran sampian, maka jadi biasa, yang ada yang luar biasa, yaitu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian orang yang kenal kepada Allah, al-fikratu sirajul qalbi. Al-fikratu pikiran, sirajul qalbi, yaitu lampunya hati. Apabila hilang pikiran, wala yudha'a lahu, maka tidak terang lahu, yaitu hati. Al-fikratu pikiran, sirajul qalbi, yaitu lampunya hati. Apabila hilang pikiran, fala yudha'a lahu,
maka tidak ada kata-kata terang lahu bagi pikiran. Nah ini pikiran itu lampunya hati, lampunya hati, lampunya hati. Jadi kalau hilang pikirannya, maka tidak terang juga hatinya. Asal-asalan. Jadi kalau seumpama hati yang mau terang, pikiran kita harus fungsikan. Kalau betul menurut pikiran putih, jalani. Kalau hitam menurut pikiran, itu jangan jalani. Jadi kalau pikirannya waras, insya Allah hatinya waras. Maksudnya begini, kalau pikirannya tak waras, hatinya nggak mungkin waras. Sampai bukti, oh ini perintah dari Allah, ini sholat. Tentunya sholat sampian. Di saat sholat, terang juga hati kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Wafil khabar, dalam sebuah hadis dikatakan, disabdakan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa kata baginda Rasul, tafakkaru saatin, mikir-mikir satu detik, 1 jam itu maksudnya sebentar, kita mikir-mikir sebentar. Sabdanya Rasulullah, bukan 1 jam hitungan falaki ya, bukan. Kalau 1 jam berapa? Kalau hitungan falaki berapa? 1 jam berapa menit? 60 menit. Itu kalau hitungan ilmu astronomi ataupun ilmu falak. Ini bukan, maksudnya saat itu kit'atun minaz zaman. Kit'atun minaz zaman, sebagian daripada zaman itu. Tafakkaru saatin, mikir-mikir sebentar maksudnya. 1 jam maksudnya sebentar. Kit'atun minaz zaman, sebagian dari zaman sebentar. Khairun, itu lebih baik min ibadati sittina sanatan, ketimbang ibadah 60 tahun. Dewi umpama ibadah 60 tahun nggak mikir-mikir dia, berarti kan kosong ibadahnya. Loh, kosong. Ada orang mikir-mikir sebentar tentang kebesaran Allah, tentang dirinya itu siapa, tentang makhluk itu apa maksud tujuan Allah menciptakan makhluk. Yang mikir-mikir itu sebentar saja lebih baik daripada orang yang ibadah 60 tahun lamanya. Kan jangan sia-siakan, kalian dikasih otak oleh Allah, gunakanlah pikiran di jalan Allah. Oh, Dewi mikir, saya ini perempuan, tentunya perempuan itu identik dengan ibu rumah tangga. Itu waras berarti pikirannya itu, waras itu, nggak gila itu namanya. Oh ini harus saya, kalau punya suami meladeni suami. Kalau saya punya rumah, harus ngurus rumah, harus nyuci saya, harus sapu-sapu. Itu waras berarti. Wah, waras. Karena kalau orang waras, duduk pada kursinya. Tidak duduk pada kursi yang lain, duduk pada kursinya. Porsinya wanita kan beda. Porsinya laki-laki kan beda. Nah gitu. Kalau Syekh Hifni, kalau berkata Syekh Hifni, berkata Syekh Hifni, atafakru fi masnu'atillah, mikir-mikir dalam ciptanya Allah. Atafakru fi masnu'atillah, tiding kermekir dalam kermekir, atafakru tiding kermekir fi masnu'atillah, di dalam yang diciptakan Allah, dalam banyak pangke baya Allah, mikir-mikir dalam ciptaan Allah. Wa fi sakratil maut, atafakkur tiding mikir di masnu'atillah, pada tetap ilmu banyak pangke baya Allah, mikir-mikir dalam ciptaan Allah. Juga mikir-mikir apa ciptaan Allah apa, seperti manusia ya, ada lisannya, ada matanya, ada tangannya, betapa besarnya Allah. Bahkan jutaan, triliunan, bahkan tidak bisa dihitung jumlahnya manusia, tak ada pun satu yang sama, pasti beda itu. Walaupun satu pabrik tetap beda. Jangan banyak pabriknya, satu pabrik tetap beda. Itu kan apa? Mikir-mikir yang diciptakan Allah. Juga mikir-mikir wa fi sakratil maut, dalam mabuknya kematian. Nggak orang mau dicabut nyawanya itu mikir, ya Allah, kalau dicabut sakitnya luar biasa, kata kitab. Mabuk itu orang itu kayak orang mabuk tapi tidak mabuk. Mikir-mikir langit yang tanpa tiang, ya Allah saking kuasanya. Kalau manusia saking lemahnya,
bikin rumah pasti positif ada tiangnya. Nggak ada rumah tersebut yang tanpa tiang, semua pasti ada tiangnya. Tapi saking besarnya Allah, saking kuasanya Allah, tiang tanpa apa, langit tanpa tiang, berarti betapa perkasanya Allah, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa adabil qabri, juga mikir-mikir sisa kubur, bisa kita mati celaka, di situ ada sisa kubur. Di situ juga mikir-mikir ada nikmat kubur. Ya ternyata manusia yang ke sana ke kemana, ke sini, ke barat, ke timur, ternyata dibungkus juga. Dan setelah itu ada dalam kubur, ditinggalin semua. Anaknya ditinggal, suaminya ditinggal, istrinya ditinggalin semua, kendaraannya ditinggal. Ternyata yang pertama tidurnya empuk di sprembet umpama, ternyata tidurnya di tanah. Ternyata yang ditumpuk-tumpuk pakai ini itu, ternyata dibungkus kain putih, itu pun murah. Terus mikir-mikir, biar apa? Biar dekat kita kepada Allah, biar takut kita kepada Allah, biar tahu inilah dunia yang harus berakhir semuanya, yang harus berakhir dengan kematian. Apa pasti berakhir. Yang ngajar kalau mati udah nggak ngajar. Yang sekolah kalau mati udah tidak sekolah. Yang kerja kalau mati udah nggak kerja. Di saat dia udah mati, berarti tinggal dua, selamat dan tidak selamat. Itu harus dipikir. Biar hidup tidak karena cewek, biar hidup tidak karena cewek. Juga walil kiamah. Dan juga payahnya hari kiamat. Ini khobarnya, ini khairun khobarnya. Atafakkuru fi masnuatillah. Kini kermeket di lembunnya yang pangkabi Allah. Ini khairun, yaitu lebih bagus. Paling lebih bagus, khairun yaitu baik, min katirin dari ibadah, min katirin minal ibadatim, dari banyaknya ibadah yang tanpa mikir. Kita sholat harus mikir-mikir. Kalau nggak mikir-mikir, kecoleng-kecoleng itu sholatnya. Kalau mikir, saya mau menghadap Allah, saya harus ganteng-ganteng, saya harus cantik, karena saya menghadap kepada Maha Perkasa, Sang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu harus dipikir, nak. Kalau nggak mikir-mikir, bajunya tidak wangi, mau kenahnya tidak wangi, nggak ngerti bahwa yang sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mikir-mikir, apalagi yang kita baca, yang kita mau berdiri udah mikir, bisa adzan udah berkumandang, harus mikir bahwa itu mau ada panggilan Allah yang harus kita sahut, yang harus kita memenuhi panggilan Allah. Jadi di dunia itu apabila orang sering memenuhi panggilan Allah, baik bentuk sholat, bentuk puasa, dzikir dan lain sebagainya, maka nanti jadi orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak jadi orang-orang khusus, lebih-lebih di akhirat nanti. Lima, karena perkara ya tabu yang timbul perkara ala dari kal fikri, dari hal pikiran, ala dari kal fikri, atas pikiran itu yaitu minal khair, dari kebaikan. Nah, ini kalau mau mikir-mikir tuh fungsikan untuk ke perkara-perkara baik, bukan mikir-mikir gimana saya yang mau nyolong, bukan itu yang dianjurkan. Ini mikir-mikir saya mau bagaimana caranya untuk ketemu dengan Dewi, bukan, karena Dewi yaitu diharamkan oleh Allah. Kalau udah suami istri, gimana istri saya biar alim, gimana istri saya biar sholat, gimana istri saya biar megang tasbih, gimana istri saya biar dekat kepada Allah, itu bagus. Kalau bukan cuma istri, kalau bukan suami, bukan istri, apa yang mau dipikirin? Rugi tidak dianjurkan oleh Allah. Yang dianjurkan oleh Allah kepada perkara-perkara yang membuat kalian berdekat. Makanya mikir-mikir, lima yatarattabu ala dzikal fikri minal khair, dari kebaikan. Intaha, selesai perkataan Syekh Imam Ibnu. Wa qala Khalil ar-Rasyidi, berkata Syekh Khalil ar-Rasyidi, berkata Syekh Al-Rasyidi,
wala yahsulu, dan tidak pernah hasil, tidak akan pernah tercipta at-tafakkur, yaitu pemikiran. Mikir tersebut at-tafakkur, yaitu pemikiran, illa bimudawamati dzikri lisan, kecuali melanggengkan dzikir lisan. Nggak mungkin orang terjadi orang ahli fikir kalau dia sering lupa kepada Allah. Nggak bisa. Orang ahli fikir itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Dzikir lisan, dzikir hati itu bisa mikir-mikir. Wala yasulu, dan tidak bisa hasil at-tafakkur, yaitu mikir, illa kecuali bimudawamati dzikri lisan, kecuali menetapkan atau melanggengkan dzikir lisan, mahuduril qalbi, beserta hadirnya hati. Dzikir yang khusyuk itu bisa. Makanya orang tafakkur itu bagus. Tapi nggak mungkin orang itu bisa jadi ahli tafakkur, ahli mikir, kalau dia bukan ahli dzikir. Itu pun harus khusyuk. Hatta yatamakana, sampai bisa, sampai kokoh, tetap. Hatta yatamakana, sampai kokoh ataupun tetap, dzikru, yaitu dzikir, fi qalbi, dalam hatinya. Nah, kalau lisannya udah biasa, itu artinya bisa juga berzikir. Umpama melihat TV, tapi hatinya berzikir. Jalan-jalan, tapi hatinya tetap berzikir. Kalau dia udah membiasakan lisannya berzikir, nanti ujungnya lari ke hati. Dia megang HP, tapi hatinya yang berzikir. Makanya jangan samakan seorang dan tingkah kalian yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya pandangan tapi beda pandangannya. Dia punya hati tapi beda hatinya. Dia punya tangan tapi tangannya beda. Dia punya otak tapi otaknya beda. Dia punya tujuan tapi tujuannya beda dengan orang-orang yang ketuhanan, beda. Semuanya tetap beda. Mengapa kok bisa beda? Di saat ibadahnya beda, niatnya beda, maka semuanya pasti beda. Pasti beda. Sederhananya begini, Rahmat nikah sama Gita. Kan dia pasti punya tujuan. Oh, Said dengan Aisyah tetap punya tujuan dia. Niatnya tetap beda itu. Keinginannya tetap beda. Bab ini bab syahwat ya, apalagi bab ketuhanan kepada Allah Subhanahu. Bab syahwat aja udah berangkatnya udah beda. Apalagi urusan akhirat. Ini bab dunia, syahwat itu kan dikerjakan di dunia. Kalau di akhirat enggak ada orang bersyahwat, biasa-biasa aja. Syahwatnya yang menonton. Ya. Kalau di dunia kan syahwat ini, inilah itulah ini yang dikendalikan di antara syahwat yang diridhoi oleh Allah ataupun tidak. Hatta yatamakana, sampai tetap ataupun kokoh adzikr, yaitu dzikir, fi qalbi, dalam hatinya. Wa husulu hadil qadari, hak adapun dan hasilnya kadar, mutawaqqifun, wa husulu hadil qadri, ini hasil paling kadar maksudnya. Mutawaqqifun, paling katakan berhenti, ala ma'rifatihi, atas mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena mata lam ya'rif, barang mata lam ya'rif, apabila tidak kenal orang tersebut kepada Allah, itu karena mata lam ya'rifu, apabila tidak kenal orang kepada Allah, kaifa yatamakkanu, bagaimana kokoh dzikruhu, yaitu ingatnya orang kepada Allah, biqalbi, dengan hatinya orang, walisanihi, dan lisannya orang. It karena mata lam ya'rifu, apabila tidak kenal orang, mata apabila lam ya'rif, tidak kenal orang kepada Allah, kaifa yatamakkanu, lalu bagaimana bisa kokoh, bisa tetap dzikruhu, yaitu ingatnya orang kepada Allah, biqalbihi, dengan hatinya, walisani, dan lisannya, kalau hatinya itu dia ingat ke Allah, bagaimana mungkin lisannya akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak bisa. Kalau dia tidak kenal kepada Allah, nggak mungkin hatinya selalu ingat kepada Allah.
Nggak mungkin lisannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia kenal kepada Allah, semakin dia ingat hatinya, juga lisannya selalu menyebut-nyebut apa yang dia cintai. Makanya ulama itu berkata, man habba syai'an fahuwa abdu, man habba syai'an uddiba bih, man habba syai'an fa'aktara dzikrah, man habba syai'an habba ala ma yantami ilaihi. Ada 4 perkara, barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan jadi budaknya. Kalau kamu cinta kepada Allah, pasti kamu jadi budaknya Allah. Artinya melakukan perintah Allah. Yang Allah suruh kamu ngaji, yang Allah suruh puasa, yang Allah suruh dzikir, ya dzikir. Kalau kamu cinta kepada Allah. Man habba syai'an fahuwa abdu. Yang siapa yang mencintai sesuatu, fahuwa abdu, maka orang tersebut jadi budaknya. Sederhananya, bilangin kita sama saya bilang, sama Kamil, makan, tidur sini Dim, tidur sini, Lim belikan rokok, berangkat dia, picit Lim, dipicit pasti saya, jangan nikah Lim, jangan nikah dia, umpama, ke pasar dulu Lim, berangkat dia, bahwa abdu, man habba syai'an bahwa abdu, barang siapa yang mencintai sesuatu, bahwa abdu, maka dia akan jadi budaknya. Jadi kalau kalian nanti punya istri sekalian itu tidak menurut, berarti bukan cinta. Karena cinta itu sifatnya menurut. Man habba syai'an wa abdu. Picit, pasti dia. Makanya kalau orang nggak punya ilmu jangan bicara cinta lah. Jangan. Karena dia tidak tahu dia. Nggak tahu apa cinta itu. Orang yang tahu cinta itu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukan buku itu yang mengatakan, itu Al-Quran, dalam Al-Quran. Allah yang mengajari cinta tersebut lewat Al-Quran. Sedangkan yang tahu Al-Quran maknanya harus ngaji, harus mondok, harus belajar. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Nomor 2, man habba syai'an uddiba bih. Barang siapa mencintai sesuatu, uddiba bih, maka dia akan tersiksa. Tersiksa. Oh, ingat, nggak bisa tidur, itu cinta. Kalau kalian ingin tahu, kalau sampian seumpama katanya Dewi cinta kepada Adam, lalu Dewi chat-chatan sama yang Said, sama Ram, bukan cinta itu. Cinta itu menonton cuma satu. Paham? Oh, chat-chatan dengan Akmal, bukan cinta bagi Dewi. Bukan. Dan orang cinta itu gelisah. Orang cinta itu orang mabuk yang tidak bisa sembuh kecuali dia bertemu dengan kasihnya. Itu kalau cinta. Kalau sampai cinta Rasulullah, gelisah sampai dikit-dikit Rasulullah, datang sejarah Rasulullah, dikit-dikit sampai tuh ingat ke Rasulullah, ingat ke kubah Rasulullah, ingin ketemu dengan Rasulullah. Kalau sampai cinta kepada Allah, dikit-dikit bicara Allah, sedikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah. Nomor 2, man habba syai'an uddiba bih. Nomor 2, barang siapa yang mencintai sesuatu, uddiba bih, maka dia akan tersiksa. Pasti tersiksa itu. Tapi tersiksa dalam bentuk keindahan yang luar biasa. Ada cinta tersebut, ada tersiksa itu tidak indah. Seperti orang di penjara, dipukul, disiksa. Ini enggak, cinta itu sifatnya indah luar biasa. Padahal pandangan yang lain tersiksa. Kamu kurus ya, kamu gara-gara suka ini. Tapi kalau ditanya kepada orang yang mencintai, indah luar biasa. Enggak, saya tidak merasa tersiksa. Enggak. Begitu dia. Cuman pandangan orang aja tersiksa. Enggak bisa tidur kan? Tapi sampai itu indah luar biasa. Man uddiba bih, man habba syai'an uddiba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, uddiba bih, maka akan disiksa orang tersebut dengan perasaannya. Makanya kalau cinta tuh jalurkan kepada Allah. Kalau kalian bisa mencintai Allah, tidak akan mungkin turun cinta kalian semakin naik. Lain kalau saya mencintai sama makhluk yang biasa-biasa, orang dengan kita dengan teman, disakitin aja bisa turun tuh. Dicaci, dimaki bisa turun itu. Tapi kalau sampai mencintai Allah, naik. Enggak pernah turun itu. Kalau sampai mencintai Rasulullah begitu juga. Naik. Kalau mencintai orang soleh cinta, orang wali-wali,
naik terus sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, kalau kalian ingin tahu cinta, man habba sya'an faqtara dzikruhu. Man habba sya'an faqtara dzikruhu. Nomor 3, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka selalu disebut sesuatu tersebut. Oh, sama Dewi cinta sama gurunya saya umpama, tetap dikit-dikit Ustaz Zumar, dikit-dikit Ustaz Zumar, dikit-dikit Ustaz Zumar. Oh, kata Ustaz itu. Oh, itu cerita dulu yang kata Ustaz terus. Umpama saya mencintai Syahwana, tetap saya akan bicara Syahwana. 24 jam tetap ada itu. Karena cinta tidak punya ruang dan waktu, karena di situ selalu ada. Sebagaimana kalian mencintai Allah, tidak akan pernah punya waktu selain dia selalu ingat kepada Allah, menyebut Allah. Man habba syai'an faqtara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka selalu disebut sesuatu tersebut. Banyak disebut. Semakin cinta kita, semakin selalu disebut. Nomor 4, man habba syai'an habba ala ma yantami ilaih. Man habba syai'an habba ala ma yantami ilaih. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan cinta ke suatu perkara yang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Contohnya, Dewi mencintai saya mencintai guru saya Ustaz Zumar, pasti ke istri saya cinta juga, pasti ke anak saya juga cinta, ke saudara saya cinta, karena itu berhubungan dengan saya. Man habba syai'an habba ala ma yantami ilaih. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan cinta kepada sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia cintai. Ngerti? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini grafik tanda-tanda orang cinta. Kalau ada 4 perkara ini, positif dia cinta. Endingnya tidak ada cinta yang mengajak ke dalam bentuk maksiat, tapi cinta yaitu suci yang mengajak kalian mengenal diri kepada Allah, mengajak sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. 1, man habba syai'an fa huwa abduhu. Nomor 2, man habba syai'an udiba bih. Nomor 3, man habba syai'an fa aktsara dzikruhu. Man habba syai'an habba ala ma yantami ilaih. Poinnya di antara 4 ini, cinta itu suci, tentunya selalu mengajak ke Maha Suci, Sang Maha Tunggal, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan cinta siapa? Allah itu siapa? Yang Sang Maha Pencipta. Allah itu Sang Maha Cinta, dan Allah itu yang Maha Suci. Allah itu Sang Maha Pencipta. Allah yang menciptakan cinta berarti tentu suci. Allah Maha Suci berarti cintanya suci. Dan orang apabila dianggap cinta, betul-betul cinta, dia pasti menghilangkan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalian harus punya semboyan. Apa semboyan kalian? Biarkan mata saya melihat dunia, tapi hati saya bersamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu baru manusia best the best itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan orang cinta tuh orang yang nggak pernah bosan-bosan. Nggak bosan-bosan. Kalau bosan bukan cinta itu. Kalau bosan itu bukan cinta, tak cintaan itu. Tahu mobil apa enggak itu? Saya bilang, Dewi belikan mobil-mobilan di Pasar Turi, mobil apa enggak itu? Jawab, mobil apa bukan? Ya bukan dong. Kan saya bilang, Dewi belikan mobil-mobilannya, saya kasih uang 50.000. Mobil-mobilan, mobil apa? Bukan. Berarti bukan. Kalau saya bilang, Dewi belikan mobil ini nak 200 juta, carikan mobil, belikan mobil, itu mobil asli berarti itu. Kalau mobil-mobilan berarti bukan kalau cinta-cintaan berarti bukan cinta. Anak-anak mantuin cinta mah melerok asik orang. Tak bisa orang-orang pengen cinta tuh jauh dari maksiat sampai dekat dengan diri kepada Allah. Bagaimana rasakan cinta tersebut? Gelisahnya luar biasa, nikmatnya luar biasa,
wal maqala wal ma'rifatu tining oning da Allah, tahu kepada Allah, kama qala Ibrahim Ar-Raqi, sebagaimana Syekh Ibrahim Ar-Raqi berkata. Apa kata Syekh Ibrahim Ar-Raqi? Wa isbatul haqqi, wa adapun ma'rifah, tahu kepada Allah, kenal kepada Allah, isbatul haqqi itu menetapkan hak. Orang cinta itu harus tahu, kalau nggak tahu nggak bisa. Kalau sama Allah gimana caranya Ustaz? Berarti di situ harus tahu sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, Allah itu siapa? Harus tahu. Nggak mungkin adanya cinta kalau nggak tahu, nggak bisa. Cinta tuh tetap berawal dari tahu. Masa Dewi tiba-tiba cinta sama jin? Wong jin tidak bisa dilihat. Kan gila berarti Dewinya. Berbogoi kibawah si Banggudu. Tentunya Allah bisa melihat. Itu sama kalau sama makhluknya. Kalau sama Rasulullah nggak pernah tahu. Kok bisa cinta? Satu bicara iman, kedua mungkin bisa melihat kubahnya. Bisa. Kalau sama Allah itu kan bukan makhluk, gimana cintanya? Kita tahu sifat wujud, qidam, Bapak itu sifat-sifat Allah, Rahman, Rahim. Dan orang itu semakin nyembah kepada Allah, semakin dia cinta, semakin dekat. Itu kalau sama Allah. Nah, kalau seumpama bersumber dari nafsu, semakin ketemu terus, bosan itu. Bosan. Umpama Rahmat beristri dengan siapa? Kita ketemu terus, tidur bersama, ini bersama, pasti bosan karena bersumber dari nafsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa adapun ma'rifah, tahu kenal kepada Allah, isbatul haqqi, yaitu menetapkan perkara yang hak, alama atas perkara, wa adapun hak alaihi atas perkara, kharijan yang keluar hak, angkuli mauhumin dari tiap-tiap perkara yang disangka. Wa adapun ma'rifah, tahu kepada Allah, isbatul haqi, yaitu menetapkan hak, alam atas perkara, wa adapun hak alaihi atas perkara, kharijan keluar hak, yang keluar hak, angkuli mauhumin dari tiap-tiap perkara yang dia disangka. Intaha, selesai perkataan Pak Syekh Ibrahim Ar-Raqi. Wa majaril fikri kathiratun faminha wa asyrafuha fikratun fi ayatillah wa fikratun min ala'illah wa fikratun fi wa'dillah wa fikratun fi wa'idillahi ta'ala wa fikratun fi taksiri nafsi anit ta'ati. Jadi pikiran tadi tersebut kata sebagian orang yang kenal kepada Allah, orang lain pembesarnya ulama, sungguhnya pikiran 5 perkara ini belum dibahas nih, yang 1, 2, 3 cuma udah mengakar dari tadi, ini belum nih, cuman udah mengakar pikiran gini. Ini belum nih nak. Kayak tadi kata jumhurul ulama, sungguhnya pikiran itu ada 5 perkara, 5 jalan. Insya Allah pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi ni'mati fi mujidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma hadina bi hudaika wa la tudilna bi sabila mimma yashari wa la jalla mimman khalaqa wa qasab. Wasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah.